semuanya, saya Cordelia Elizabeth Primenes dan pada video kali ini saya akan membahas hal yang menarik loh, yaitu apa sih itu drama dan dasar-dasar acting dalam drama. Yang pertama, apa sih itu drama? Drama merupakan cerminan kehidupan nyata yang memiliki aneka permasalahan, aneka watak manusia, misalnya kebersamaan, perselisihan, konflik, dan sebagainya. Secara etimologis, drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dramoi atau draumai yang berarti bertindak, berbuat, atau beraksi di atas pentas. Ada 3 ahli yang memberikan definisi terkait drama, yaitu yang pertama Moulton. Menurut Moulton, drama merupakan hidup yang dilukiskan dengan gerak. Yang kedua adalah Ferdinand Verhagen. Menurut Ferdinand Verhagen, drama merupakan Menurutnya, drama merupakan kehendak manusia yang dilukiskan dengan action. Dan yang ketiga adalah Balthazar Verhagen. Menurutnya, drama adalah kesenian yang melukiskan sikap manusia dengan gerak. Berdasarkan 3 pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa drama merupakan salah satu karya sastra yang berisikan lakon hidup manusia dan ditulis dalam dialog serta dipentaskan di atas panggung. Seni pertunjukan drama disebut juga dengan teater, sehingga drama memiliki 2 unsur, yaitu unsur seni sastra dan unsur seni pertunjukan. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih dasar-dasar acting. Jadi dasar-dasar acting dibagi atas 2, yaitu yang pertama adalah prinsip acting dan yang kedua adalah sumber kekuatan acting. Yang pertama, prinsip acting. Prinsip acting dibagi lagi atas 4, yaitu A. Prinsip order. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip order artinya adalah menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Artinya, prinsip order adalah ketika kita mampu menyampaikan pesan, ketika kita mampu menyampaikan suatu dialog yang sesuai dengan naskah. Jadi dalam prinsip order, kita tidak bisa melakukan improvisasi yang terjadi di luar naskah. Kita harus sesuai dengan naskah dan terpaku dengan apa yang dituliskan pada naskah. Prinsip yang kedua adalah prinsip harmonis. Prinsip harmonis adalah biasa disebut juga selaras, di mana ketika emosi dalam diri kita selaras dengan apa yang kita lakukan. Misalnya, ketika kita sedang marah, maka yang pertama-tama harus kita lakukan, kita harus membuat diri kita marah terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan amarah dan gerakan kita seperti orang marah. Kita tidak bisa melakukan emosi ketika kita marah, tetapi gerakan kita seperti kita senang. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip harmonis dan tidak selaras. Yang ketiga adalah prinsip keutuhan. Prinsip keutuhan berkaitan erat dengan tema, subtema yang lebih konkret yang berkaitan dengan yang dapat ditunjukkan oleh karakter dalam teater. Artinya, satu orang dapat memerankan 2 karakter yang berbeda dalam 2 teater yang berbeda dengan judul yang berbeda dengan peran yang berbeda. Nah, disitulah ditunjukkan profesionalan seorang pemeran. Apakah dia mampu menerapkan karakter tersebut secara utuh atau tidak. Yang keempat adalah prinsip kontrol. Prinsip kontrol adalah ketika seorang pemain dalam keadaan sadar di antara keadaan tidak sadar. Artinya adalah ketika dia memerankan satu peran atau karakter teater, dia sadar akan jati dirinya sendiri. Tetapi di pihak lain dia harus memerankan karakter orang lain. Nah, artinya dalam karakter tersebut dia seolah-olah tidak sadar siapa jati dirinya yang sebenarnya. Itulah mengapa ketika keluar dari panggung pementasan, seorang karakter itu harus melepaskan karakter perannya di panggung teater itu sendiri. Tidak boleh membawanya ke kehidupan yang aslinya, karena ia punya jati dirinya sendiri. Disitulah prinsip kontrol berfungsi. Nah, sekarang kita masuk ke dasar acting yang kedua, yaitu sumber kekuatan acting. Sumber kekuatan acting dibagi lagi atas 2, yaitu A. Faktor internal. Nah, faktor internal terdiri atas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal dia itu terdiri atas 1, tubuh. Nah, tubuh yaitu media yang diperlukan untuk melakonkan teater itu sendiri.
yang dibantu oleh peran anggota tubuh lainnya seperti kaki ataupun tangan. Misalnya, ketika seseorang melakukan akting marah, maka mukanya akan seperti orang marah, dahinya berkerut, alisnya bertaut seperti menyambung, tangannya mengepal, terus dia menghentakkan kaki lalu memukul meja, dan vokalnya mulai meninggi. Itulah fungsi tubuh dalam teater. Lalu faktor internal yang kedua adalah intelijensi. Intelijensi artinya adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami suatu naskah teater dan menafsirkan karakter apa yang akan ia perankan. Contoh, untuk memerankan karakter idiot tidak harus mengambil anak idiot, tetapi mengambil seseorang yang mampu berperan sebagai seseorang yang idiot. Lalu faktor internal yang ketiga adalah imajinasi. Dalam kamus, imajinasi adalah bayangan atau membayang-bayang. Artinya, seseorang itu harus memiliki imajinasi agar ketika ia memerankan satu peran di panggung, ia dapat memerankan hal tersebut sebagaimana kehidupan aslinya atau tidak dibuat-buat, sebagaimana kehidupan dari karakter tersebut dalam teater atau tidak dibuat-buat. Lalu faktor internal yang berikutnya adalah bakat. Pengertian bakat adalah dasar, yaitu kepandaian, sifat, pembawaan yang dibawa sejak lahir. Untuk mengetahui bakat seseorang, biasanya dilakukan tes seperti tes psikologi yang diselenggarakan oleh lembaga teater atau sebagainya. Nah, bakat permainan teater seseorang itu akan terlihat ketika dia tampil di panggung, di mana bagaimana kemampuan dia untuk mengaplikasikan peran yang dia mainkan. Lalu yang berikutnya adalah minat dan kemauan. Minat adalah kecenderungan hati yang tulus terhadap suatu keinginan. Artinya, anak yang memiliki minat yang tinggi terhadap teater akan mendorongnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan teater. Kehendak atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu biasanya mendorong dia untuk belajar dan bermain teater dengan sangat berpengaruh, yaitu menghasilkan teater perannya yang sangat-sangat bagus. Yang kedua adalah faktor internal. Nah, faktor internal terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama adalah naskah. Naskah teater ditulis dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh sutradara maupun pemerannya. Lalu yang kedua adalah penafsiran sutradara. Nah, penafsiran sutradara terhadap naskah yang dibuat penulisnya seharusnya itu sama, sehingga cerita teater itu tidak melebar ataupun tidak keluar dari jalur yang sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah kondisi produksi. Kondisi produksi teater itu menyangkut tim produksi, alat yang diperlukan untuk mendukung teater tersebut. Lalu yang keempat adalah keadaan pentas. Keadaan pentas sangat mempengaruhi akting, seperti setting panggung, unsur tata musik, unsur tata rias, tata cahaya, dan penonton. Lalu yang kelima adalah hubungan antar pemain. Nah, hubungan antar pemeran teater harus seserasi dan harus selaras, saling mengisi, saling memahami, saling toleransi, dan melengkapi kekurangan antar pemeran, sehingga terciptalah teater yang memuaskan hasilnya. Sekian saja video penjelasan saya. Terima kasih.